Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Adik-adik remaja, pembina-pembina remaja yang dikasihi dan berkati Tuhan, baiklah ibadah remaja pada malam hari ini akan segera kita mulai. Dan pada kesempatan ini perlu saya informasikan bahwa sesuai dengan program Komisi Pelayanan Remaja Wilayah bahwa minggu berjalan ini atau ada pertukaran atau ada pemimpin yang akan memimpin, yaitu jadwal dari Komisi Wilayah Minawerot yang disiarkan, direkam dan disebarluaskan baik melalui pengeras suara maupun live streaming. Dan baiklah, saya selaku Ketua Komisi Remaja Wilayah Minawerot, Penatua Selfran Wungo SE akan menjadi kadim pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saya mengajak kita sekalian untuk mau datang di hadirat Tuhan, untuk mau beribadah. Mari dengan hati yang bersuka cita kita datang di hadirat Tuhan sambil bersyukur bahkan memuliakan Tuhan. Mari saya undang kita berdiri sambil memuliakan Tuhan. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mari berdoa. Inilah kami yang datang di hadirat Tuhan bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, remaja, pembina remaja, bahkan kami semua. Kami sungguh berterima kasih bahwa Engkaulah yang layak kami puji, kami hormat, kami sembah. Karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi, memelihara, menjaga dan menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami mau datang beribadah, kami mengundang kiranya Roh Kudus Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus mau hadir di dalam hati kami, ruangan di mana kami pun berada, maupun melalui siaran-siaran yang ada. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat pujian, manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
kepadamu. Dalam penyesalan dengan kepala tertunduk malu di hadapan-Mu ya Tuhan, kami membawa setiap dosa dan kesalahan kami. Sebab dalam pandangan mata-Mu tidak ada yang dapat kami sembunyikan. Kami sadar bahwa kami penuh dengan kelemahan dan dosa yang seringkali kami lakukan melawan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan karena itu saat ini kami membawa segala pergumulan doa pengakuan di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat Tuhan, menyadari akan segala kekurangan, perbuatan, tindakan kami yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Entah itu melalui mulut, hati, perbuatan, pandangan, keinginan kami. Yang juga kadangkala memikirkan kepentingan diri, kelompok, atau kepentingan lain. Bahkan kami lupa, bahkan lalai akan Engkau, bahkan lalai dalam menyembah mencari Engkau. Yang berakibatkan semuanya ini kami berdosa, bersalah di hadapan Tuhan. Saat ini kami datang mengakui segala kekurangan dan dosa kami. Kami memohon kiranya kuasa Allah di dalam nama Yesus memulihkan kehidupan kami, mengampuni dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami layak ada pantas untuk di depan di takhta-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa kepadamu pengakuan tulus ikhlas ini, sambil kami bertekad untuk mau dan selalu memperbaharui diri kami, dan kami mau hidup di dalam pertobatan kepadamu dan taat takut kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita mendengarkan berita anugerah Allah. Silakan duduk. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara, mari kita angkat pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapaku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendiri.
selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Adik-adik remaja, teman-teman pembina remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adik-adik remaja, pembina remaja, rekan-rekan semua, para pendengar yang diberkati Tuhan, tentunya dalam kondisi keadaan yang saat ini kita sudah melalui lagi suatu tahapan kehidupan yang sudah mengubah pola, tingkah, cara, adat istiadat oleh karena COVID-19 ini. Tetapi saya percaya bahwa keberadaan kita hingga saat ini semua oleh karena Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Dia masih menyatakan kasih, menuntun, memelihara kita, walaupun terasa sulit, berat, atau mungkin terasa sesuatu yang lain pada biasanya. Tapi selaku orang yang percaya, yang memiliki iman di dalam Tuhan, mari kita kembali kepada jalan kebenaran, yaitu kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita dalam kehidupan sehari-hari selalu diperhadapkan bertemu bakudapa dengan orang lain. Karena memang pada prinsipnya kita tidak hidup seorang diri saja. Sehingga tentunya kita selalu bertemu baik dengan keluarga kita, orang tua, kakak beradik, saudara bersaudara, teman sekolah, teman dalam pelayanan di gereja maupun di tengah masyarakat. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki seorang sahabat, teman. Seorang sahabat ataupun teman adalah orang yang mempunyai hubungan, yang mempunyai komunikasi, keakraban satu sama yang lain. Orang yang mempunyai kesamaan, baik dalam hobi, keinginan, perilaku, bahkan termasuk di dalamnya selera, baik pakaian maupun makan makanan. Itulah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang kita alami. Sehingga ada begitu banyak orang sering menyebut, oh dia kita teman baik, dia kita teman dulu, tapi dia sobat khianat. Dia kita sahabat yang waktu saya sekolah di sana, waktu saya tinggal di sana, waktu saya jemaat di sana. Tapi saudara-saudara, sahabat di dunia ini tidak ada yang abadi. Tidak ada satupun yang bisa menjamin kekekalan. Karena sahabat yang sesungguhnya itu adalah dari Tuhan Yesus Kristus.
Bacaan firman Tuhan kita yang terdapat di dalam Yohanes ini adalah sebuah perintah dari Yesus kepada kita, semua umat manusia, termasuk adik-adik remaja dan pembina remaja. Bahwa di dalam kehidupan pergaulan sehari-hari, kita diharapkan untuk mengikuti perintah dari Tuhan, yaitu saling mengasihi. Memang bukan gampang, memang bukan mudah untuk melakukan atau menerapkan kasih ini. Apalagi kalau kita ketemu dengan orang, teman, sahabat, saudara yang pernah menyakiti hati kita, membuat kita kecewa, membuat kita marah, membuat kita merasa tercela. Tapi Bapak Ibu Saudara, adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan minggu berjalan ini memberikan satu pengalaman bahwa dalam kondisi apapun kita diharapkan melakukan akan perintah itu saling mengasihi. Mungkin dalam keadaan sulit, susah, atau mungkin dalam uang pas-pasan, atau mungkin orang tua mengalami kesulitan oleh karena kena dampak pandemi COVID-19 ini. Tetapi pandemi ini tidak menghilangkan rasa kasih sayang kita terhadap orang lain, baik itu terhadap sahabat, keluarga, orang tua, atau siapa saja yang ada di sekitar kita. Karena minggu berjalan ini tema kita adalah menjadi sahabat semua orang. Sehingga melalui firman Tuhan mengingatkan, pertama bahwa sesungguhnya sahabat yang sejati itu adalah Yesus Kristus sendiri yang rela dirinya, nyawanya menjadi penebusan atas segala dosa saya dan saudara-saudara. Dia adalah sahabat sejati, sahabat abadi yang tidak pernah terputus, tidak pernah dibatasi ruang gerak dan waktu. Dia bisa ada kapan saja, di mana saja. Bahkan dia begitu memperhatikan peduli. Manusia, orang boleh sering mengecewakan kita, tapi Tuhan selalu ada bagi kita dalam situasi kondisi apapun. Dan itu pengalaman, dan itu teladan, sehingga kita senantiasa diharapkan setiap hari untuk saling mengasihi. Karena Yesus memberi contoh dalam situasi apapun, orang tetap mengasihi orang yang ada di tengah kita. Selanjutnya bahwa gereja hadir juga untuk ambil bagian, termasuk komisi remaja, untuk memberikan pemahaman bahwa kita harus mengasihi satu sama yang lain. Inilah inti daripada firman Tuhan kita pada malam hari ini. Kalau kita merasa kita anak-anak Tuhan, kalau kita merasa anak-anak Yesus, mari saya mengajak kita untuk mengasihi tanpa melihat suku, ras, agama, golongan, tanpa memandang muka, tanpa memandang siapapun dia, apapun. Kalau ada, mari kita saling membantu satu sama yang lain. Biarlah kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh memberikan spirit dan motivasi semangat kepada kita bahwa dalam keadaan sulit, kondisi apapun, kita jangan sampai lupa teladan Yesus Kristus untuk mengasihi seperti Yesus sudah mengasihi saya dan saudara-saudara. Biarlah berita firman Tuhan ini akan meneguhkan dan menguatkan, memberikan pengalaman hidup dan tentunya semangat untuk melangkah di dalam iman, melangkah bersama Yesus. Kita pasti bisa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati orang semua saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara dari remaja yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita respon akan ibadah kita, khotbah tadi lewat memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, kita angkat pujian di bawah kepak sayap-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali.
bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama akan berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Yesus yang kami kenal dan sembah dalam kehidupan kami, inilah kami remaja, pembina remaja, bahkan jemaat masyarakat yang senantiasa mau datang di hadirat Tuhan. Kami berterima kasih atas segala pemeliharaan yang boleh kami rasakan, atas segala berkat-berkat yang boleh kami terima. Walaupun dalam kondisi keadaan di luar sana yang begitu mengkhawatirkan, tetapi kami percaya firman Allah hadir untuk meneguhkan kami, untuk gimana kami boleh mengasihi satu sama yang lain. Dan biarlah kasih itu ada dalam hidup kami, hati ini, untuk boleh memperhatikan, untuk boleh peduli terhadap orang lain, dan terutama bagaimana kami boleh dapat menerapkan firman dengan baik dan benar. Saat ini kami datang di hadirat Tuhan. Kami bersyukur kami boleh beribadah, remaja dan pembina remaja bahkan masyarakat. Kami berdoa bagi seluruh adik-adik remaja yang saat ini sekolah dari rumah. Kami berdoa mohon tuntunan hikmat bijaksana dari-Mu ya Tuhan. Karuniakan mereka kepintaran, kecerdasan, semangat, tetap perhatian, peduli, tetap rajin, giat, disiplin untuk belajar, yang akan menjadi bekal bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Tuhan berkati mereka untuk tetap terus giat belajar. Bahkan Tuhan berkati adik-adik remaja ini akan masa depan mereka, akan kelanjutan daripada sekolah mereka. Ada yang naik kelas, ada yang nanti lulus, tapi juga dalam kondisi ini akan persiapan untuk ujian. Tuhan, tolong Tuhan bantu mereka. Tuhan ingatkan mereka, beri spirit motivasi mereka untuk berhasil dan sukses. Sehingga mereka boleh menggapai cita-cita mereka masa depan yang indah di dalam Tuhan. Berkenan memberkati orang tua dari remajamu ini. Dari 13 jemaat, dari Walinong, Umalutu sampai Baitani Watu Dambok. Tuhan berkati seluruh orang tua remaja yang dalam keseharian kehidupan mereka bekerja, berusaha, mencari. Tuhan urapi, berkati dalam nama Yesus. Ada berkat mereka miliki, berkat mereka rasakan. Mereka percaya sepenuhnya bahwa pemeliharaan Tuhan ada, memenuhi dalam tugas kerja, mengalir berkat-berkat mereka. Beri mereka keluarga-keluarga yang berbahagia, ketenangan, sukacita, percaya sepenuhnya, rasa bersyukur, rasa berpikiran positif dalam sehari-hari, sehingga mereka optimis untuk tetap terus melangkah di dalam Tuhan dengan bersama Tuhan. Tuhan berkati bangsa negara kami, Presiden bersama seluruh aparat yang ada di pusat. Berkati yang ada di Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Koditan, atau mungkin di masing-masing desa sekecamatan Koditan. Para pemimpin yang telah Engkau percayakan, diberikan mereka hikmat, takut akan Tuhan, untuk dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan benar, terutama dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan campur bertangan agar semua dapat terlaksana dengan baik, program-program dapat berjalan dengan baik, masyarakat boleh merasakan ketenangan, keteduhan, kedamaian, untuk tetap terus menghadapi waktu-waktu yang Tuhan berikan. Berkati bagi gereja kami,
dari sinode, wilayah, bahkan di Jemaat Kyrios Kabili, para pemimpin-pemimpin bangsa gereja ini, para pendeta, guru agama, pelayan khusus Penatua Syamanas, Tuhan tolong berkati, beri mereka kekuatan, kesehatan, hikmat dalam melayani Tuhan. Ketua Badan Pekerja Wilayah bersama seluruh pelayan khusus yang ada di Badan Pekerja, di jemaat-jemaat, para pendeta-pendeta, ketua jemaat BPMJ yang ada, Tuhan tolong hadir dan Engkau bersama dengan mereka. Berkati Komisi Remaja Wilayah Minawerot, para pembina, para penatua, Tuhan tolong tetap diberi semangat untuk terus melayani dalam situasi kondisi apapun. Berkati pembina-pembina ini tetap setia untuk melayani Tuhan, bekerja di ladang Tuhan. Berkati bagi ibu janda, bapak bunda, fakir miskin, para orang tua kami lansia, Tuhan tolong menjadi teman yang setia bagi mereka, menyediakan yang mereka perlu dan butuhkan. Terpujilah Allah Tuhan. Ini doa, sembahyang, permohonan syukur kami yang kami bawa di dalam Yesus, sambil kami tetap terus berharap yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang dalam kebimbangan Engkau beri kepastian hidup di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami akan tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya ajak kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pergilah dan berbuatlah dalam sikap dan tutur kata-Mu. Inilah kami mau bertobat untuk kemuliaan nama-Mu, dan pakailah kami menjadi kesaksian yang hidup dalam tugas pengabdian pelayanan kami. Maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan dalam tuntunan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dalam tugas pengabdian, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan-Mu mulai hari ini, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikian ibadah kita telah selesai. Salam sejahtera bagi kita semua dari Komisi Pelayanan Remaja Wilayah Minawerot. Saya Penatua Selfran Wungo, Sarjana Ekonomi, dan seluruh teman-teman komisi dan penatua menyampaikan selamat beribadah, selamat kita menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan telah karuniakan bagi kita semua. Tetap semangat di dalam Tuhan, tetap terus melangkah, tetap terus maju. Tuhan memberkati torang semua. Salam sejahtera bagi torang semua. Shalom. Damai di hati. Tuhan memberkati torang semua. Amin.